السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saat ini kondisi dunia begitu sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan. Penyebabnya adalah terpecahnya umat muslim ke dalam beberapa grup. Para penguasa negeri-negeri muslim, mereka tidak memahami dan tidak menyadari bahwa para penentang Islam tengah berupaya untuk menggiring mereka, untuk menguasai mereka atas nama Islam dan atas nama jihad. Kezaliman yang tengah dilakukan, yang mereka lakukan, tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam sedikit pun. Begitu juga pemerintahan yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya, itu pun tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam sedikit pun. Mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di mana ada tertulis di dalam ajaran Islam untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa? Dan ini dilakukan tidak hanya atas nama Islam, mereka membunuh orang-orang non-muslim, bahkan lebih lagi dari itu, mereka pun membunuh sesama umat muslim sendiri. Orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak, orang tua, perempuan, semua termasuk di dalamnya. Kekuatan negeri-negeri muslim semakin melemah. Dan inilah tentunya yang diharapkan oleh para penentang Islam, supaya negara-negara Islam ini jangan sampai kokoh, jangan sampai tangguh. Negeri-negeri muslim jangan sampai dari sisi sosial, dari sisi kedamaian, mereka mendapatkan kekokohan, kekuatan. Para penguasa negeri-negeri Islam dan para ulama mereka tidak memahami ajaran Islam dan tidak juga ingin memahami ajaran Islam itu sendiri. Imam yang Allah Ta'ala utus di zaman ini, mereka jelas-jelas menolaknya, mengingkarinya. Yang Allah Ta'ala sendiri telah janjikan dan sesuai dengan nubuatan Hadrat Rasulullah SAW,
bahwa pada zaman ini untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang hakiki di dunia ini. Akibatnya apa yang kita lihat seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Islam yang paling utama di dalam menegakkan keadilan dan kedamaian, dan negeri-negeri Islam yang mengatakan bahwa menegakkan keadilan merupakan kewajiban dari negeri-negeri Islam, tapi mereka sendiri justru yang menghancurkan semua ini, yang membuat semua ini kacau. Di setiap negeri-negeri Islam, kerusuhan yang timbul, dan orang-orang yang mengambil manfaat dari itu, mereka itu terjadi karena pemerintah atau alih-alih mereka bekerja untuk kemaslahatan rakyat, justru mereka lebih mengutamakan keuntungan dan kemaslahatan pribadi saja. Umat muslim saling membunuh muslim yang lainnya. Dan sifat sabar sudah tidak ada lagi dalam diri para penguasa. Kita lihat di Turki, pemberontakan yang terjadi yang telah lalu, memang pemberontakan ini dari berbagai sisi di dalam ajaran Islam tidak bisa ditolerir sedikit pun, tapi akibatnya cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah itu pun zalim, cara yang mereka tempuh itu. Sedemikian banyak para penentang, meskipun mereka tidak ikut serta dalam kerusuhan dan tengah diproses, mereka pun tengah melihat sebetulnya bahwa akibat dari itu semua adalah reaksi. Apakah itu segera atau tidak lama kemudian, tapi bagaimanapun, jika kezaliman ini terus berlangsung, maka konsekuensinya pasti akan ada reaksi. Dan para penentang Islam justru akan mengambil manfaat dari kondisi ini. Mereka akan terus menggembosi. Mereka yang memiliki kekuatan, mereka akan mensuplai senjata dan akan menjadi pendukung dari dua sisi supaya Irak, Libya, Syria, meskipun melihat kondisi ini semua, para penguasa negeri-negeri Islam tetap saja tidak memahami, tidak menyadari. Jika tidak ingin merenungkan ajaran Quran Karim, maka tuntutan akal, tolonglah untuk berpikir dengan akal yang jernih sebelum melakukan tindakan. Coba perhatikan penentangan atau perpecahan dalam umat Islam atau keresahan yang terjadi di negeri-negeri Islam ini. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari kerusuhan ini? Tapi mereka tidak menyadari hal itu. Jadi bagi negeri-negeri Islam pada saat ini mereka harus didoakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka. Lalu organisasi-organisasi terorisme di negeri-negeri Eropa yang mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa dengan cara-cara yang zalim. Mereka justru mulai mencemarkan nama baik Islam. Tidaklah jauh bahwa untuk mencemarkan nama baik Islam, para penentang Islam lah yang menjadi dalang dari kerusuhan ini sebetulnya. Yang akibatnya nama baik Islam pun tercemarkan dan mereka pun mendapatkan kemuliaan. Kekuatan besar ini, para penentang Islam ini, untuk menyelamatkan dunia dari terorisme katanya. Jika mereka mengetahui ajaran Islam yang hakiki, mereka seharusnya tahu bahwa tidak ada di dalam ajaran Islam perintah untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa.
di airport, di stasiun, musafir, anak-anak, para wanita, orang tua, orang yang sakit, dibunuh begitu saja. Pergi ke gereja-gereja, lalu membunuh umatnya dan para pendetanya. Hadrat Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat kepada para pasukan yang berperang saat itu untuk tidak membunuh wanita, anak-anak, rahib, para pendeta. Setiap orang yang tidak mengangkat senjata atau dalam corak apapun, mereka tidak menjadi bagian di dalam peperangan untuk menyerang Islam, janganlah merugikan orang itu. Jauh sekali kalau membunuh mah. Merugikan pun jangan. Jadi sebetulnya itu bukan ajaran Islam dan bukan juga ajaran Rasulullah SAW. Tidak juga ini dicontohkan oleh Khalifah Rashidin dan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala memberikan nama agama kita dengan nama Islam, dan nama ini sebetulnya menolak kekerasan dan radikalisme dan memberikan pesan kedamaian. Arti Islam itu sendiri adalah damai dan memberikan kedamaian, memberikan keselamatan. Allah Ta'ala dalam Quran Karim berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala mengundang, menyeru kepada rumah keselamatan. Lalu seorang muslim yang hakiki ketika dia mendirikan salat, maka kasih sayang Allah Ta'ala, dia memohon kasih sayang Allah Ta'ala dan karunia-Nya. Orang-orang zalim itu, mereka tidak meyakini Quran Karim, tidak juga salat. Mereka sebetulnya membuat-buat agama baru, syariat baru, dengan melakukan itu semua. Bagaimanapun, ketika seorang muslim yang hakiki meyakini, ketika meminta keselamatan, meminta kedamaian, dia sholat di dalamnya. Lalu kejahatan, egoisme, itu akan terhindar dari itu semua. Allah Ta'ala berfirman, salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, kejahatan dan kemunkaran. Islam mengatakan, biasakanlah untuk menyampaikan salam dan sebarkanlah salam. Mengatakan salam tidak hanya terbatas kepada umat muslim saja. Coba lihat di Pakistan saat ini, bagaimana undang-undang negara mereka atas provokasi para ulama. Mereka pun mendominasi, memonopoli itu semua. Mereka mengatakan selain umat muslim katanya tidak ada yang bisa mengucapkan Assalamualaikum. Tidak juga orang Ahmadi katanya. Bagaimana kita lihat Hadrat Rasul, pada zaman Hadrat Rasulullah SAW, itu dikatakan salam kepada siapapun. Tidak ada dibeda-bedakan apakah itu muslim ataupun non-muslim. Jadi ini beberapa keindahan Islam yang telah saya terangkan barusan untuk menegakkan kedamaian. Secara singkat telah saya sampaikan, jika kita pergi kepada secara detail, dilihat dari corak apapun atau dari perintah apapun, Islam justru merupakan agama perdamaian, agama keselamatan, bukanlah terorisme. Jika hati dunia bisa diraih, jika Islam ini bisa disebarkan di dunia ini, maka disebarkan dengan ajaran yang indah, bukan dengan radikalisme atau kekerasan, atau dengan ajaran yang dibuat-buat oleh para ulama. Tapi yang bisa memperlihatkan jalan ini adalah wujud yang telah Allah Ta'ala utus di zaman ini sebagai imam. Yang bisa menegakkan keadilan di zaman ini adalah wujud yang Allah Ta'ala utus untuk menegakkan keadilan itu sendiri sebagai hakim adil. Yang bisa menerapkan kecintaan dalam ajaran Islam, yaitu orang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam maqam itu. Kita sebagai Ahmadi sangatlah beruntung
bahwa kita telah beriman kepada Imam zaman, Masih Maud dan Mahdi Maud di zaman ini. Dan kita terhindar dari berbuat kezaliman di dunia ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Islam membagi ajarannya ke dalam dua bagian. Pertama, hukukullah. Yang kedua, hukukul ibad. Hakullah itu adalah menjadikan Allah Ta'ala sebagai wujud yang wajib ditaati. Dan yang kedua, hukul ibad, yaitu berbuat kasih sayang, simpati kepada makhluk Allah Ta'ala. Tidaklah dibenarkan untuk menyakiti orang lain disebabkan karena agama, berbeda agama misalnya. Simpati pada orang lain adalah satu hal, dan penentangan kepada agama hal lain. Jadi grup-grup Islam yang disebabkan karena kesalahan memahami jihad, mereka menjaizkan, membolehkan untuk merampas harta orang kafir dengan cara yang tidak dibenarkan. Bahkan mereka sendiri mengatakan berkenaan dengan saya, mereka memfatwakan bahwa silakan rampas saja hartanya. Jadi inilah fatwa ulama Gar Ahmadi kepada Imam Jemaat Ahmadiyah, kepada orang Jemaat Ahmadiyah. Mereka memfatwakan, silakan rampas saja harta orang-orang Ahmadi. Bahkan masing-masing bersabda, mereka memberikan fatwa bahwa keluarkan juga istri-istri mereka katanya. Padahal Islam suci, bersih dari ajaran yang kotor seperti ini. Islam merupakan agama yang suci, bersih. Permisalan Islam bisa kita berikan permisalan seperti halnya ayah yang menghendaki hak-hak sebagai kebapaannya. Allah Ta'ala menghendaki supaya anak-anaknya saling mencintai satu sama lain. Ayah tidak menghendaki anaknya membunuh satu sama lain. Ketika Islam menghendaki supaya jangan ada sekutu Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala, Islam pun menghendaki supaya di dalam umat Islam, di dalam umat manusia timbul persatuan dan kesatuan, persaudaraan. Jadi inilah ajaran Islam, inilah ajaran yang dengan dimilikinya, maka umat Islam di dunia ini bisa menegakkan keagungan Islam yang kedua kalinya di dunia ini. Untuk mengenal Allah Ta'ala dan mengenal hak-hak orang lain juga. Di dalam, dan berupalah untuk menciptakan kecintaan kepada umat Islam. Terlepas dari agama apa dia orang itu. Dia beragama apa? Dengan berbuat zalim, alih-alih membunuh orang-orang yang tidak berdosa, raihlah hati orang lain dengan pedang kecintaan, dan bawalah ke pangkuan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan bunuh diri, melakukan serangan bunuh diri, atau berbuat zalim, alih-alih meraih murka Allah Ta'ala, raihlah kecintaan dan kedekatan Allah Ta'ala. Jadikanlah Islam sebagai perlindungan bagi setiap orang. Bukan dengan perbuatan zalimnya, memberikan hawa, udara kepada orang-orang untuk melontarkan keberatan kepada Islam. Jika mereka tetap tidak mau berubah, tidak bertobat, maka ingatlah bahwa tipuan-tipuan duniawi dan serangan-serangannya tidak akan pernah bisa menyebarkan Islam ke dunia ini dengan cara-cara itu. Kita sebagai Ahmadi pun hendaknya senantiasa ingat supaya setiap serangan yang dilakukan atas nama Islam oleh orang-orang yang tersesat ini, kita harus lebih dari sebelumnya untuk memenuhi tanggung jawab kita sendiri. Setiap gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang bisa mencemarkan nama baik Islam, setelah itu kita harus mengatakan kepada dunia bahwa pondasi dari agama saya adalah keselamatan dan perdamaian. Setiap kita harus mengatakan, menyampaikan kepada orang lain. Jika di antara pengikut Islam ada yang melakukan perbuatan yang merusak kedamaian dan keselamatan, maka orang itu atau kelompok itu adalah untuk meraih manfaat pribadi sebetulnya. Itu tidak ada kaitannya sedikit pun dengan ajaran Islam sebetulnya. Orang-orang yang seperti itu.
sama sekali ini merupakan hal yang diharamkan. Yang bertanggung jawab adalah harus mereka sendiri yang berbuat itu, kezaliman itu. Bukanlah Islam yang bertanggung jawab, bukanlah ajaran Islam. Adalah karunia Allah Ta'ala bahwa Jemaat Ahmadiyah senantiasa berupaya di setiap negeri, dan sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, dengan perantaraan media, ada dampak yang positif. Ada kolumnis yang penulis di dalam surat kabar, beliau menulis bahwa di Perancis peristiwa pembunuhan pendeta yang telah terjadi, ada seorang penulis kolom menulis bahwa perbuatan ini mengalihkan perhatian kita bahwa telah dimulai peperangan agama di dunia ini. Namun, dia sendiri menulis bahwa bukanlah hakikat. Ini adalah sebetulnya peperangan orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat pribadi, bukan agama. Pope Sahih pun menerangkan bahwa memang ini peperangan global dan telah coraknya menjadi peperangan internasional. Tapi ini bukanlah peperangan agama, melainkan peperangan orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat pribadi. Ada untuk kemaslahatan pribadi atau grupnya. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kezaliman. Jadi orang gair sendiri sebetulnya yang mengalihkan perhatian orang-orang, yang mengarahkan, menyelamatkan perhatian orang. Tapi jika kezaliman ini terus meningkat, pasti akan ada reaksi yang lebih besar lagi. Untuk itu, tanggung jawab kita semakin besar dan terus meningkat. Untuk menyampaikan pesan kedamaian Islam ini kepada setiap orang, ke seluruh dunia. Di satu sisi itu, tapi ada juga orang-orang yang memang sudah sampai kepada orang lain, namun ada juga orang-orang yang berusaha untuk mengambil makna negatif dari apa yang kita sampaikan. Ada seorang yang menulis kepada saya, kayak ada seorang yang telah keluar dari Islam, murtad. Dia menulis di dalam Twitter berkenaan dengan saya dan memposting juga gambar saya bahwa Islam adalah agama perdamaian dan Hadrat Rasulullah SAW itu melarang untuk berbuat zalim, kejam. Namun katanya orang ini mengatakan dia menyampaikan dalam corak olok-olokan, dia mengolok-olok Islam dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa perintah ini bukanlah untuk para wanita, bukan untuk orang yang murtad dari Islam, bukan untuk si anu, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Jadi ketika melihat bahwa gambaran Islam yang damai yang disampaikan oleh Jemaat Ahmadiyah, orang-orang pun terkesan, tapi untuk merusak kesan-kesan itu, orang pun berupaya untuk seperti itu di dalam media-media dengan berbagai sarana Twitter, Facebook, dan sarana-sarana media sosial lainnya. Dan itu dibaca oleh ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Jadi tugas kita adalah untuk memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Dan kita harus mengkanternya, menjawabnya. Masih banyak pekerjaan untuk menyampaikan pesan Islam yang hakiki kepada seluruh dunia yang harus kita lakukan. Meskipun saat ini jemaat telah lebih dikenal oleh jemaat, namun saat ini kita tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan ini telah memuaskan. Tidak. Masa penentangan di zaman ini, penentangan kepada Islam dari pihak non-Muslim dan penentangan jemaat yang dilakukan oleh umat Muslim itu sendiri. Kita harus bekerja dengan penuh hikmat dan kerja keras menghadapi ini semua. Tidak diragukan lagi bahwa
Islam adalah agama yang akan menyebar di dunia ini, insyaallah ta'ala. Dan tidak diragukan lagi bahwa kebangkitan Islam yang kedua kali akan terjadi dengan perantaraan Jemaat Ahmadiyah, insyaallah. Ini telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Namun, kita harus berupaya dan harus berdoa supaya pemandangan kemajuan ini, supaya kita dapat melihatnya dalam kehidupan kita sendiri. Dan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, jangan sampai menjauhkan kita dari kemajuan ini. Walhasil, menutupi diri sendiri dan untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, kita perlu bekerja keras dan doa-doa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa para penentang Islam pun menentang kita, dan para ulama yang Islam pun menentang kita. Tapi kita harus menjauhkan kekhawatiran ini, kita harus berupaya untuk memenuhi misi Hadrat Masih Maud alaihi salam ini. Jadi ada para jurnalis, wartawan yang bertanya kepada saya di Eropa, di Swedia juga menanyakan kepada saya bahwa orang-orang radikal menentang kalian dan ini membahayakan jiwa kalian juga. Bagaimana kalian akan bekerja? Para jurnalis bertanya kepada saya. Ya, memang tentu saya berada dalam mara bahaya dan anggota saya pun sama Jemaat Ahmadiyah. Tapi mara bahaya ini jangan sampai tidak akan dapat menghentikan kami dari tugas ini, bekerja ini. Mara bahaya ada di setiap tempat. Kamu pun berbahaya. Tidak hanya umat muslim saja atau non-muslim saja. Siapapun yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan agenda radikalisme ini, orang-orang yang radikal ini, atau tidak menyetujui, tidak mendukung mereka, mereka semuanya sebetulnya dalam bahaya. Tapi para Ahmadi ini adalah ditentang oleh orang-orang yang mereka sangat menggandrung kepada dan para penentang lainnya. Jadi kita berbahaya, ada dalam bahaya dari dua sisi sebetulnya. Tapi bagaimanapun seorang mukmin tidak memperdulikan hal seperti ini dan dia terus teguh di dalam keimanannya, insyaallah taala setiap Ahmadi akan senantiasa teguh dalam keimanannya. Kondisi dunia saat ini untuk itu, dan setiap Ahmadi harus berdoa untuk terhindar dari keburukan, dan setiap anggota jemaat harus terus berdoa untuk terhindar dari keburukan orang-orang jahat ini, dan juga sedekah penting juga. Khususnya kita harus memberikan perhatian khusus. Seperti yang saya katakan, kondisi semakin mengkhawatirkan saat ini. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan kejahatan orang-orang jahat ini. Mereka yang juga mencemarkan nama baik Islam. Mereka yang melakukan kejahatan atas nama Islam. Dan dia mencemarkan nama baik agama Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala segera mencengkeram mereka. Begitu juga semoga Allah Ta'ala menjauhkan seluruh musibah dan kesulitan. Hadrat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa. Beliau bersabda, bagi siapa pintu doa yang dibukakan, seolah-olah baginya pintu rahmat dibukakan. Dan apapun yang dimintakan dari Allah Ta'ala, yang paling banyak, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah meminta kesehatan, keselamatan. Lalu Hadrat Rasulullah SAW bersabda, doa pada saat musibah, apakah itu yang sudah terjadi, atau untuk musibah yang bisa terjadi di masa yang akan datang, itu akan memberikan manfaat jika kita berdoa. Dan hamba Allah Ta'ala
supaya adalah lazim bagi kalian, wajib bagi kalian untuk berdoa. Beliau bersabda, dalam pandangan Allah Ta'ala, tidak ada yang layak untuk lebih dihormati daripada doa. Lalu Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan sedekah bersabda, untuk terhindar dari musibah dan api, azab itu bisa terhindar dengan sedekah. Bahkan beliau bersabda, setiap mukmin wajib untuk muslim, wajib untuk bersedekah. Atas pertanyaan sahabat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, beliau bersabda, bagi orang yang miskin, dia amalkanlah hal-hal yang baik, dan amalkanlah perintah-perintah Islam, berbuatlah baik, dan cegahlah kemunkaran, hal-hal yang buruk. Inilah sedekah dari orang-orang yang tidak mampu. Tapi bukanlah artinya bahwa dia yang telah membayar sedekah bisa tidak melakukan hal-hal yang baik, katanya. Atau tidak perlu mencegah lagi keburukan karena saya sudah bayar sedekah. Tidak seperti itu. Ini merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Jika ada yang terpaksa, ada yang tidak mampu, dia tidak mempunyai harta, maka dengan berbuat baik atau mencegah keburukan, baginya merupakan sedekah sebetulnya. Jika tidak, jika ada yang tidak mengamalkan hal tersebut, yakni berbuat baik, tidak berbuat baik, tidak mencegah keburukan, maka orang yang seperti itu, sedekahnya pun tidak ada artinya apa-apa. Seperti sholat yang didasari dengan niat riya, tidak ada manfaatnya apa-apa. Hanya begitu juga sedekah, tidak akan ada artinya jika tidak diiringi dengan berbuat baik. Jadi, inilah yang diharapkan dari seorang mukmin ketika dia membayar sedekah, dia berdoa, maka setiap amalannya berupaya untuk menerapkan sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Ketika kondisi ini timbul, maka ini akan menjadi sarana untuk menarik karunia Allah Ta'ala dan bisa menyelamatkan manusia dari musibah. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam suatu kesempatan bahwa dengan sedekah dan doa, musibah bisa terhindarkan. Lalu untuk terkabulnya doa, bagaimana kondisi yang harus diciptakan? Beliau bersabda, untuk pengabulan doa adalah penting supaya manusia menciptakan perubahan suci di dalam dirinya. Jika dia tidak bisa terhindar dari keburukan dan dia mematahkan batas-batas Allah Ta'ala, maka tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya doa-doa yang dia sampaikan. Jadi dengan tinggal di dalam batas-batas Allah Ta'ala, lalu kita harus berupaya untuk terus berdoa dan bersedekah supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi pewaris, orang-orang yang menarik karunia Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam menekankan kita berkenaan dengan doa. Beliau bersabda, saya senantiasa berdoa, tapi kalian pun hendaknya menyibukkan diri untuk berdoa, salatlah, dan biasakanlah bertobat. Ketika kondisi ini timbul, maka Allah Ta'ala akan menjaga kalian. Jika di dalam sebuah rumah ada seorang saja yang melakukan seperti itu, maka disebabkan karena orang itu, orang lain pun akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Beliau bersabda, orang yang memiliki keimanan yang khusus, Allah Ta'ala menaruh perhatian kepada orang itu, dan Allah Ta'ala menjaga sendiri orang seperti itu. Beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak pernah bersikap tidak setia kepada orang yang baik. Meskipun seluruh dunia memusuhinya, menentangnya, maka tidak ada yang bisa menimpakan kerugian kepada orang tersebut. Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Kuasa, dan manusia berada dalam perlindungannya dan melihat keajaiban, kekuatan, keperkasaan Allah Ta'ala. Tidak ada kehinaan yang bisa menimpanya. Ingatlah, Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Perkasa, di atas yang perkasa. Bahkan, Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala perintahnya. Salatlah dengan hati yang tulus, sibukkanlah untuk berdoa. Jadi, berikanlah ajaran kepada kerabat kalian, keluarga kalian, untuk menaruh perhatian sepenuhnya pada Allah Ta'ala, dan tidak akan ada orang yang bisa
tidak akan ada yang bisa rugi. Akar dari kerugian itu adalah dosa. Jadi kita harus dengan penuh ketulusan hati tunduk di depan Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya. Semoga dia menjauhkan segala kesulitan dan dia menghancurkan para musuh. Semoga Allah Ta'ala menggagalkan segala upaya musuh kepada jemaat ini. Di dalam Quran Karim Allah Ta'ala mengajarkan doa. Kita pun harus membacanya dan fahamilah dengan baik. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan doa-doa Qurani, beliau memberikan petunjuk kepada kita dan menjelaskan poin bahwa Allah Ta'ala mengajarkan doa-doa dalam Quran Karim. Untuk apa itu diberitahukan, diajarkan? Supaya ketika mukmin berdoa dengan hati yang tulus, Allah Ta'ala supaya mengabulkannya. Jadi untuk terjauhnya dari musibah, untuk terhindar dari kejahatan, keburukan orang lain, kita harus menekankan kepada doa. Di dalam Quran Karim ada sebuah doa yang diajarkan kepada kita, yang pada umumnya kita baca ketika sholat, dan ini sering dibaca oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan sering beliau tekankan juga. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkanlah aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, manusia untuk kebahagiaan jiwanya, dia membutuhkan dua hal. Pertama adalah kehidupan dunia yang singkat, dan apapun musibah yang ada di dalamnya, yang menimpanya, semoga dia terhindar dari itu semua. Yang kedua adalah kefasikan dan dosa-dosa dan penyakit rohani yang bisa menjauhkan dia dari Allah Ta'ala. Semoga itu terhindar dari dirinya. Jadi hasanah dunia, kebaikan dunia itu adalah apakah secara jasmani atau secara rohani. Semoga setiap bala musibah, kehidupan yang kotor, kehinaan, kita terhindar dari itu semua. Dan fil akhirati hasanah artinya adalah sisi akhirat, semoga itu pun menjadi buah dari hasanah dunia tadi, menjadi buahnya. Jika hasanah dunia diraih oleh manusia, maka menjadi kebaikan di akhirat nanti. Beliau bersabda, untuk menghindarkan kita dari api neraka, maksudnya adalah bukanlah hanya api yang ada di neraka saja, di dunia pun terdapat berbagai macam api. Beliau bersabda, berbagai macam kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, perkara dengan keluarga, kerabat. Ini semua termasuk di dalamnya. Mukmin berdoa, semoga kita terhindar dari berbagai macam jenis api. Lalu doa untuk keteguhan langkah ketika kondisi rusak, musibah. Terkadang manusia tidak teguh langkahnya. Allah Ta'ala mengajarkan doa untuk teguh langkah. Ada satu doa, Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan, kesalahan kami, kelemahan kami, maafkanlah dan teguhkanlah langkah kami dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Masih Maud alaihissalam bersabda, jelaslah bahwa jika Tuhan bukanlah Maha Pengampun, maka Tuhan tidak mungkin akan mengajarkan doa seperti ini. Ada satu doa dalam Quran Karim, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan, dengan kebaikan Engkau, apapun yang diturunkan oleh Engkau, aku membutuhkan itu. Itu pun kita berdoa seperti itu. Di dalam Quran Karim masih banyak doa-doa lain yang harus dibaca untuk menarik karunia Allah Ta'ala. Seperti yang saya katakan, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala mengajarkan doa-doa ini. Karena itu, supaya manusia dengan tulus hati memohon kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkannya. Amin. Lalu doa-doa Hadrat Rasulullah SAW, ada juga doa-doa Hadrat Masih Maud alaihissalam, berkenaan dengan satu doa, Hadrat
ada satu doa Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda, saya telah diajarkan doa oleh Allah Ta'ala. Doanya adalah, Rabbi kullu syai'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Di dalam hati saya telah dimasukkan bahwa tekadkanlah, inilah kalimat, orang yang membacanya, dia akan terhindar dari berbagai macam musibah. Semoga Allah Ta'ala secara kesemuanya dan secara individu Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari keburukan dan membalikan kejahatan para musuh Islam dan memberikan akal kepada umat Islam semuanya dan menjadi umat yang satu dan bisa menyebarkan ajaran Islam yang indah kepada seluruh dunia. Setelah salat Jumat saya akan memimpin salat jenazah gaib. Jenazah pertama adalah Mukarram Iwan Warnawan Sahib, Belize, penduduk Belize, yang pada beberapa hari lalu pada umur 49 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah awalin jemaat Belize dan saat ini beliau berkhidmat sebagai sekretaris tabligh kemarin, dan 2014 beliau datang untuk jasa salana UK. Beliau sangat mukhlis dan sangat bersemangat orangnya. Meskipun beliau belum lama bai'at, tapi sedemikian rupa ikhlas, sedemikian rupa setia kepada jemaat, sehingga mungkin tidak dimiliki itu oleh anggota jemaat yang lama. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan derajat beliau. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menciptakan orang-orang yang mukhlis seperti ini. Amin. Jenazah yang kedua, Sayyid Nazar Sayyidain di Rabwah. Beliau sebagai Nasir Fire in charge dan putra dari Ghulam Sayyidain. Pada tanggal 23 Juli beliau di Islamabad wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saluran darah di jantung ada permasalahan, beliau wafat. Nenek beliau bai'at kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam pada tahun 05. Tapi anggota keluarga yang lainnya belum bai'at pada saat itu. Lalu Sayyid Nasir Sayyidain pada tahun 82 beliau bai'at dengan meneliti sendiri jemaat. Lalu di Karachi beliau sebagai meraih gelar MBS. Lalu di Karachi pada tahun 89 pindah ke Islamabad dari Karachi. Di Khudam beliau menjabat berbagai macam kepengurusan dan mendapatkan taufik sebagai khidmat khalaq juga. Beliau mendapatkan taufik untuk mendirikan pengobatan massal di Islamabad juga. Pada tahun 99 beliau hijrah ke Rabwah dari Islamabad. Lalu pada tahun 2000 beliau mewakafkan hidup. Majlis Khudamul Ahmadiyah di bawah Nasir Fire Rescue Service. Beliau sebagai in charge di departemen itu. Begitu juga in charge sports complex juga. Beliau sangat mahir dalam judo karate. Dan beliau dikenal di level internasional sebagai dan beliau sering menjadi perwakilan Pakistan juga di negeri-negeri lain. Di Rabwah juga beliau pun mengajar bela diri kepada khudam dan atfal di Rabwah. Beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat dan penuh mukhlis. Beliau sederhana orangnya. Beliau memiliki kelebihan bahwa beliau murah senyum.
Meskipun hati beliau sedang tidak mood, bersedih, beliau senantiasa bahagia, tersenyum. Semoga Allah telah memperlakukan seperti itu kepada beliau di akhirat yang bisa membuat beliau bahagia dan juga bagi keturunan beliau. Dengan karena Allah Ta'ala beliau adalah seorang musi dan di Rabuah beliau dimakamkan. Selain istri ada kedua orang tua beliau masih hidup. Memiliki 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki. 1 putra beliau belajar di sekolah tahfiz Quran. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum. Amin. Jenazah yang ketiga, Mukarram Nazir Ahmad Ayyaz Sahib, merupakan sadar jemaat New York, Amerika. Pada tanggal 3 Juli 2016, beliau wafat di Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tanggal 23 Mei 47, beliau lahir di Tanzania. Pada tahun 70 beliau sampai di New York dan mulai berkhidmat di dalam jemaat. Pertama-tama sebagai sekretaris ma, lalu sampai 35 tahun beliau mendapatkan taufik untuk menjabat sebagai ketua jemaat New York. Beliau di setiap tahun pergi ke mubalik dan selalu beliau terdepan dalam pengorbanan. Lalu secara dawam menekankan anggota melalui email maupun surat-surat untuk berkorban. Lalu beliau melaksanakan tanggung jawab dalam jemaat dengan penuh senang hati dan sering beliau memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pejabat jemaat juga. Ini kelebihan beliau, memberikan pelatihan kepada para pemuda, mempersiapkan para pemuda supaya mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam pengkhidmatan dalam jemaat. Dan di masjid juga atau di salat center beliau berusaha untuk mengajak anak-anak untuk datang ke masjid, membuat permainan juga supaya ada perhatian supaya menyelamatkan para pemuda kita jangan sampai rusak. Kelas taklim juga diselenggarakan oleh beliau untuk khudam nasirat yang atas nama Tahir Academy. Lalu beliau sebagai direktur Humanity First juga di New York dan beliau sangat banyak bekerja di dalamnya. Meskipun beliau sebagai ketua jemaat, tapi jika diperlukan untuk kebersihan, beliau dengan tidak segan-segan beliau melakukan kebersihan, menyingkirkan sampah dan sebagainya. Beliau seorang musi dawam salat. Ketika ada istri beliau dan putri tunggal beliau, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepadanya, meninggikan derajat beliau. Hazrat Khalifatul Masih Rabi suatu ketika mengatakan kepada beliau supaya Tuan adalah suri toladan dalam sisi ketua jemaat di New York ini. Semoga senantiasa terlahir orang seperti ini. Amin. Beliau menjabat ketua jemaat sampai 35 tahun. Amir Sab Amerika dan Naib Amir Amerika menulis berkenaan dengan beliau bahwa beliau orang yang rendah hati dalam pengkhidmatan juga dan dalam urusan kejemaatan beliau terdepan dan berjamaah dengan orang lain seperti layaknya karyawan biasa beliau melaksanakan tugas. Jadi semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau-beliau ini dan mengampuni beliau-beliau. Setelah salat Jumat ini saya akan memimpin salat jenazah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله